Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan yang kedua ini akan kita bahas tentang negara ASEAN. Di sini adalah materi yang akan kita bahas adalah interaksi antar negara-negara ASEAN. Yang akan kita bahas yang pertama adalah ada faktor pendorong dan ada faktor penghambat kerjasama ASEAN. Anak-anak, untuk faktor pendorong ada dua. Yang pertama, kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Jadi maksudnya, antar negara-negara ASEAN itu mempunyai kesamaan sumber daya alam. Contohnya, Indonesia, Thailand itu penghasil padi, termasuk juga Filipina. Ya. Masuk juga perbedaannya adalah sumber daya alam, di mana beberapa negara ASEAN itu mempunyai sumber daya alam yang berbeda, sehingga dengan perbedaan itu akan saling melengkapi. Ya, contohnya Indonesia kaya akan timah, Brunei kaya akan minyak, maka Indonesia bisa mengimpor minyak dari Brunei, sebaliknya Brunei juga mengimpor timah dari Indonesia. Itu adalah perbedaan sumber daya alam. Selanjutnya, faktor pendorong yang kedua adalah kesamaan dan perbedaan wilayah. Beberapa wilayah ASEAN mempunyai kesamaan. Ya. Contohnya adalah Indonesia, Filipina, Singapura itu mempunyai kesamaan di mana bentuk negaranya adalah kepulauan. Selain itu, ya, ada juga kesamaan yang lain, yaitu sama-sama dilintasi oleh jalur pegunungan. Ya. Jadi sirkuit Mediteran mulai dari Burma atau Myanmar, lalu ke Thailand, Malaysia, Indonesia. Juga dilalui sirkuit Pasifik seperti Filipina, Indonesia. Nah, itu. Jadi itu adalah faktor pendorong. Selanjutnya ada faktor penghambat. Beberapa faktor penghambat kerjasama di ASEAN antara lain satu, perbedaan ideologi, ya. Yang kedua, konflik dan peperangan, dan yang ketiga, kebijakan protektif, dan yang keempat, perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Ini adalah faktor penghambat. Ya, untuk perbedaan ideologi, tidak semua negara ASEAN punya ideologi yang sama, ya, perlu diingat. Yang kedua, ada konflik peperangan, ya, maksudnya di sini tidak semua negara ASEAN itu dalam arti damai. Ada beberapa negara yang ada konflik, seperti yang dulu adalah di Kamboja, kalau sekarang Myanmar, ya. Terus yang ketiga, kebijakan protektif. Ini adalah suatu negara menerapkan kebijakan yang melindungi kepentingan dalam negeri untuk meningkatkan daya saing. Selanjutnya yang keempat, perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Maksudnya setiap negara pasti mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Lalu yang kedua adalah bentuk-bentuk kerjasama sosial, politik, budaya, pendidikan, dan perkembangannya. Maksudnya di sini yang akan kita bahas satu persatu adalah bentuk kerjasama di bidang sosial budaya. Jadi ASEAN itu mempunyai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya antara lain. Nah, ini ya, kerjasama di bidang sosial budaya dilakukan oleh COSD, ya, Komite on Social Development. Kerjasama di bidang negara ASEAN. Nah, ini ya. Ini ada 1 sampai 9, anak-anak bisa melihat di buku, ya. Maksudnya salah satunya saya bacakan di sini adalah pertukaran budaya dan seni. Nah, di negara ASEAN itu sering terjadi tukar-menukar seni budaya. Lanjutnya, bidang kerjasama di bidang politik dan keamanan. Ya. Berarti contohnya adalah, nah, ini yang pertama, Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik bidang pidana. Ada juga yang kedua ini pemberantasan teroris, ya. Jadi di ASEAN itu negara-negaranya kumpul untuk sama-sama menanggulangi teroris.
Juga ini penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan yang dulu atau baru-baru ini sempat rame ya. Cina Selatan itu diklaim oleh salah satu negara sehingga setiap negara di ASEAN akhirnya bekerja sama untuk menyelesaikan sebaik-baiknya. Selanjutnya kerjasama, nah ini untuk kerjasama di bidang pendidikan, ya maaf ini saya betulkan ya, kerjasama di bidang kerjasama di bidang pendidikan ASEAN Social on Teacher Convention, yaitu menyerang konvensi guru se-ASEAN, pemberian beasiswa ya. Terus ada olimpiade lomba se-ASEAN itu ada. Selanjutnya ada pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Yang pertama adalah pengaruh ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. Jadi anak-anak untuk ASEAN itu membentuk pasar tunggal namanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) secara bertahap. Ini tujuannya apa? Atau maksudnya itu apa? Jadi antar negara-negara ASEAN itu bisa menjual produk dari suatu negara itu ke negara ASEAN secara mudah. Nah, ini maksudnya. Termasuk juga tenaga ahli, di sini ada profesional, dokter, teknik, guru, akuntan dan sebagainya. Jadi sudah bebas orang Malaysia ke Indonesia untuk bekerja atau menjual produk, bebas bisa ke Thailand, ke Filipina, bekerja di sana. Makanya anak-anak harus pintar supaya apa? Negara ASEAN itu sudah merupakan ladang pekerjaan untuk kita semua. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial di negara-negara ASEAN. Masalah-masalah apa yang terjadi? Ya, ini terutama adalah pengungsi. Kalau sekarang ini yang paling menyita perhatian adalah pengungsi Rohingya, ya tulisannya Rohingya ya, dari Myanmar, itu yang membanjiri negara-negara tetangga termasuk Indonesia, Malaysia, Thailand juga. Nah, kalau dulu ada pengungsi dari Vietnam, tapi sekarang dari Myanmar ya. Ini harus ada pemecahannya tanpa apa ya istilahnya ya, tanpa ada kerusuhan. Jadi istilahnya itu dipecahkan secara baik, damai dan menguntungkan semuanya, tidak ada yang dirugikan. Ini maksudnya. Yang C, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan budaya di negara ASEAN. Di sini maksudnya adalah festival budaya ASEAN. Jadi ada menyelenggarakan kema juga, industri musik ya, terutama Indonesia dengan Malaysia, Filipina. Seperti sekarang ini kan ada dangdut Akademi ASEAN itu ya. Nah, itu termasuk salah satunya. Pengaruh yang D, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik di negara-negara ASEAN. Ini membahas tentang sengketa perbatasan wilayah seperti kemarin berita tentang Laut Cina Selatan itu maksudnya di sini. Terus adalah pekerja migran ya. Jadi maksudnya TK tenaga kerja asing yang ada di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand. Nah, itu harus diperhatikan betul, tidak ada yang saling dirugikan. Karena apa? Satu negara pasti membutuhkan negara lain. Nah, anak-anak, ini adalah tugasnya, silakan dibaca dengan seksama, nanti bisa diulangi lagi karena nanti akan kita kirim ya 1 sampai 4. Ini dah. Anak-anak, terima kasih pertemuan pada pagi hari ini. Ini adalah yang kedua, mudah-mudahan sukses dan anak-anak tetap bersemangat ya, tetap pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, hindari kerumunan dan jangan bepergian kalau tidak perlu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.